aja. Ayo, ayo masuk. Mari. Kekosongan istana pusar angin dimanfaatkan oleh Singamaruta dan Bahadur untuk menguasainya. Kedua pendekar tersebut tak ikut dalam rombongan Raja Samuka. Mereka bahkan tak mau membantu Raja Pusar Angin itu melawan Prabu Angling Dharma. Terus dukung G Kembar dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga sobat semua panjang umur dan sehat selalu. Pusar Angin harus tetap jaya. Pusar Angin harus tetap menjadi sumber kekuatan dunia hitam. Atas nama Rahwana Raja. Singamaruta. Terimalah sembah saya yang mulia Rahwana Raja. Bahadur. Sembah dan hormat saya yang mulia. Saat asik berbicara dengan Bahadur dan para prajurit, Singamaruta dikejutkan dengan datangnya Rahwana Raja, pemilik negeri Pusar Angin. Raja Sakti tersebut menegur Singamaruta dan Bahadur karena tidak membantu Raja Samuka melawan Prabu Angling Dharma. Akibat dari peristiwa itu, Singamaruta siap untuk mendapatkan konsekuensinya. Ia menerima apa saja yang akan diberikan oleh Rahwana Raja. Aku tidak datang untuk menanyakan ketidakterlibatanmu dalam. Sewaktu Raja Samuka dan Pusar Angin melawan Angling Dharma Singamaruta, kelicikanmu untuk tidak ikut adalah merupakan nilai tambah seorang tokoh hitam sejati. Golongan hitam butuh orang-orang licik seperti kamu. Untuk itu, aku akan memberimu tugas berat. Semulanya Singamaruta kaget dengan kedatangan Rahwana Raja, karena ia tahu kesalahan yang telah dilakukan. Tetapi hal itu di luar perkiraannya. Rahwana Raja memberikan tugas penting kepada pimpinan baru Pusar Angin tersebut. Singamaruta diangkat menjadi Raja Pusar Angin yang baru. Sementara itu, Bahadur diangkat menjadi penasihat dan Singamandala menjadi patih. Dengan tugas yang diberikan Rahwana Raja kepada ketiganya, maka negeri Pusar Angin tetap kuat dan sulit untuk dikalahkan. Raja Samuka. Terima kasih Rahwana Raja. Terima kasih. Dengan diangkatnya Singamaruta menjadi raja, maka kepemimpinan Raja Samuka sebelumnya beralih ke raja baru tersebut. Tugas-tugas penting telah diberikan kepada Singamaruta. Seperti diketahui, sebelumnya Raja Samuka datang ke Malwapati dan melawan Prabu Angling Dharma. Di kesempatan itu, Raja Samuka tak sanggup menghadapi Raja Malwapati itu. Ia dan Raja Saputra beserta semuanya kalah. Setelah peristiwa tersebut, Singamaruta mendapatkan keuntungan. Ia diangkat menjadi Raja Pusar Angin yang baru. Kini tokoh golongan hitam semakin sakti, di bawah kepemimpinan Singamaruta dan Bahadur. Terima kasih yang mulia Rahwana Raja. Singamaruta. Selanjutnya kamulah yang harus melaksanakan tugas sebagai raja. Sebagai pemimpin tertinggi golongan hitam. Baik yang mulia. Titah yang mulia akan saya junjung setinggi-tingginya. Kutunggu bukti itu Singamaruta. Selamat tinggal. Hidup Singamaruta, Raja sesembahan kami. ya. Hidup Singamaruta, Raja Pusar Angin. Singamandala memberikan penghormatan kepada Raja Pusar Angin yang baru. Singamaruta Raja Samuka, semua pun tampak bergembira. Di tempat yang berbeda, Kenca Rupa sedang mencari adiknya, Rupa Kenca. Sebelumnya, keduanya sempat berbeda pendapat tentang seorang raja yang akan mereka ikuti. Kenca Rupa memilih untuk tidak lagi bersama Sengkang Baplang. Dikarenakan murid Grenda Seba itu tidak ada lagi di istana, ia sedang menjalani hukuman dari gurunya.
Setelah berdebat begitu panjang, akhirnya Rupa Kenca pergi meninggalkan saudaranya itu. Ia masih percaya bahwa Sengkang Baplang tidak jauh berada dari tempat tersebut. Ia meminta petunjuk agar dituntun untuk sampai ke tempat rajanya itu. Sengkang Baplang, tuntun saya. Tunjukkan saya arah, agar saya bisa menemuimu. Apa itu? Ke sana. Pasti ini petunjuknya. Iya. Kemana kamu Rupa Kenca? Di mana kamu Rupa Kenca? Kemana kamu? Gendrawani, di saat genting seperti ini, di saat kita menuju ke Meranggas, Soca Cendawa menyatakan rasa gembiranya kepada Gendrawani. Ia tidak menyangka bisa mengalahkan Sengkang Baplang dengan caranya sendiri, namun kegembiraan boponya itu tidak sejalan dengan perasaan Gendrawani. Ia merasa masih tertekan akibat tindakan yang dilakukannya bersama murid Grenda Seba itu. Dari sinilah Gendrawani mulai sedih. Caranya mengalahkan Sengkang Baplang adalah kesalahan yang pernah dilakukannya, namun Soca Cendawa mengapresiasi apa yang dilakukan putrinya itu. Sudah, Bopo. Sudah. Saya mohon, Bopo tidak membicarakan aib itu. Itu akan membuat saya menderita, Bopo. Kamu pikir hanya kamu yang menderita, Gendrawani? Aku lebih menderita darimu, Gendrawani. Bopo lebih menderita. Sudah, Bopo. Sudah. Iya. Tapi inilah kenyataan yang harus Bopo terima. Kenyataan yang harus kita terima. Ternyata tidak mudah untuk menjadi raja. Raut wajah yang tampak menyesal, telah berbuat yang tidak semestinya. Inilah yang dialami Gendrawani. Namun Soca Cendawa berusaha memberikan semangat. Di sisi lain, Rikma Seta dan Tumenggung Prabaswara sedang berada di tempat khusus, di mana saat ini mereka semua membutuhkan bantuan dari Prabu Angling Dharma. Di tempat baru ini, mereka diperlakukan kurang baik oleh Gendrawani. Putri Soca Cendawa itu tidak memperhatikan petinggi Malwapati itu. Dari sinilah ketegangan terjadi. Prabaswara menginginkan agar Rikma Seta dan yang lainnya dibebaskan. Biarkanlah ia sendiri yang berada di tempat tersebut. Namun apa yang dikatakan Prabaswara tak disetujui oleh Gendrawani. Ratu baru Malwapati itu menginginkan agar semua yang ada di situ menjadi sesuatu yang berharga. Apabila suatu saat nanti dibutuhkan, kegelisahan Rikma Seta tak bisa tertahan lagi. Ia terus saja meminta perlakuan yang adil terhadap Gendrawani. Apa ini? Apa yang kamu lakukan? Sengkang Baplang sudah aku kalahkan. Sekarang Malwapati menjadi milikku. Gendrawani. Tidak, bukan begitu caranya. Kau boleh aku, tapi hadapi dulu aku. Lepaskan para bini sepuh ini. Tidak, aku tidak akan buang-buang waktu untuk berurusan dengan kalian. Kami orang-orang terhormat, Gendrawani. Kamu tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Dan kalian tidak akan pernah bisa mengganggu segala kegiatanku. Romo, ini kesempatannya. Di saat akan menghadapi Prabu Angling Dharma dan seluruh tokoh sakti Malwapati, Segawan Lanang, Prabu Baka, dan ketiga putrinya berdiskusi, mereka semua mempertimbangkan membantu Gendrawani, karena ada sesuatu yang membuat Segawan Lanang harus membantu Gendrawani. Sebelumnya, Soca Cendawa pernah membebaskan ketiga putri Prabu Baka dari sihir Nyi Jantur. Kini saatnya mereka semua membalas kebaikan Gendrawani. Namun hal ini belum tentu dilakukan oleh Segawan Lanang. Mereka semua melihat keadaan yang terjadi ke depannya.
Yang dibuat ketika Soca Cendawa membantu mengembalikan wujud kalian dari kupu-kupu karena kutuk Nyi Jantur. Itulah, kita sudah terikat oleh perjanjian. Oh. Dan haruskah kita menaatinya? Tentu saja. Romo, Iya. demi Romo, kami akan cari kesempatan itu. Iya. Betul, Romo. Aku tahu. Rikmaseta terus saja berdebat dengan Tumenggung Prabaswara. Ia masih belum percaya bisa berada di tempat tersebut. Perlakuan Gendrawani terhadap dirinya dan Prabaswara sangat tidak mencerminkan sikap seorang pendekar sejati. Itulah yang Gendrawani inginkan. Tetapi Rai benar. Hanya Sang Prabu yang bisa menyelamatkan kita dari sini. Sementara itu, Prabu Angling Dharma dan Batik Madrim sedang bersama. Mereka menunggu kedatangan Nyi Jantur. Ternyata Guru Suliwa itu sudah hadir di tempat Prabu Angling Dharma berada. Nyi Jantur datang bersama Tumenggung Katiwanda, Dharmayuda, dan yang lainnya. Raja Malwapati itu mengapresiasi niat baik para pendekar sakti itu untuk membantu kembali mengambil Malwapati. Prabu Angling Dharma meminta kepada Nyi Jantur dan para pendekar yang hadir untuk tetap membela Malwapati. Kekuatan golongan hitam semakin bertambah. Raja Malwapati itu mendapatkan kabar terbaru, Gendrawani dan Soca Cendawa telah bergabung dengan Prabu Baka, Segawan Lanang, dan ketiga putrinya. Mereka semua bekerja sama untuk mempertahankan kerajaan Malwapati, di mana apa yang mereka impikan selama ini telah berhasil. Jadi pengambilan Malwapati kembali sangat sulit. Gendrawani dan yang lainnya saling bantu-membantu untuk mempertahankan apa yang mereka telah dapatkan. Peran Nyi Jantur sangat diperlukan dalam hal ini. Kekuatan Soca Cendawa tak diragukan lagi. Mereka mengusahakan dengan semaksimal mungkin untuk mempertahankan Malwapati agar tak diambil kembali oleh Prabu Angling Dharma. Raja Malwapati itu mempercayakan tugas ini kepada Nyi Jantur, sebab dalam hal ini, Guru Suliwa itu banyak mengetahui tentang kesaktian yang digunakan Soca Cendawa. Dengan demikian, ia dengan mudah mempersiapkannya. Soca Cendawa. Pasti Soca Cendawa yang melakukan itu. Dan menurut apa yang kami lihat, Prabu Baka dan Segawan Lanang juga ikut bergabung dengan Ratu Gendrawani. Tidak salah lagi. Lalu apa yang harus kami lakukan, Gusti Prabu? Antara kita dengan Ratu Gendrawani dan sekutunya pasti akan diwarnai oleh sihir. Untuk itu, saya memohon bantuan Nyi Jantur. Pasti Gusti Prabu. Sihir harus dilawan dengan sihir. Tapi gunakan sihir kalau memang benar-benar dibutuhkan. Saya akan melindungi seluruh prajurit Malwapati dan pendekar Malwapati dari pengaruh sihir. Itu yang pertama, Gusti. Ya, itu lebih bagus, Nyi Jantur. Tapi saya akan tetap menyihir mereka kalau mereka bandel, Gusti. Baik. Kalau begitu, mari kita meningkat pada rencana penyerangan. Mari kita bahas ini, Prabu. Ini semua adalah daerah Malwapati. Kita bisa masuk dari sini, terus sini. Tapi utamakan dari sini, dari gerbang arah yang ada di sini. Kembali ke istana Malwapati, Gendrawani dan seluruh pendukungnya siap membantu. Bila ada pendekar Malwapati yang datang, rencana telah mereka siapkan. Saat yang ditunggu sudah tiba, Prabu Angling Dharma bersiap untuk mengambil kerajaan Malwapati, yang selama ini telah dikuasai oleh Gendrawani dan Prabu Baka. Putri Soca Cendawa itu mengingatkan kepada semuanya agar tetap pada rencana sebelumnya. Apabila ada yang berpaling, maka Ratu Gelap akan menghukumnya. Mendengar tuduhan yang disampaikan Gendrawani itu, Prabu Baka meyakinkannya bahwa tidak ada yang akan berpaling dan tak ikut membantu mempertahankan Malwapati. Kegelapan.
akan terjadi sebuah pengkhianatan ketika melawan Angling Dharma berlangsung. Tuduhan itu tidak berdasar, Ni Ratu. Oh, hanya waktu yang akan membuktikan. Saya tetap pada pendirian. Tuduhan itu tidak berdasar. Sang Prabu Baka boleh bicara begitu. Tapi ingat, kalau sampai terjadi pengkhianatan, Ratu gelap-gelapnya kegelapan akan menghukum si pengkhianat itu. Sementara itu, Suliwa, Uyut Sawega, dan yang lainnya berada di sebuah tempat. Mereka bersama dengan rombongan Prabu Angling Dharma dan Batik Madrim. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan datangnya seekor burung. Ternyata ia adalah utusan Gendrawani yang sedang memantau keadaan Prabu Angling Dharma. Sudawirat dengan cepat berusaha untuk mengamankan utusan Gendrawani itu. Ia tidak mau apa yang mereka rencanakan diketahui oleh Putri Soca Cendawa itu. Pertarungan pun tak dapat dihindari lagi. Sudawirat berusaha semaksimal mungkin agar utusan Gendrawani itu bisa diamankan. Kesaktian pendekar rengkah gunung ini tak perlu diragukan lagi. Buron Kecut tak sanggup menghadapi kesaktian Sudawirat, dan pada akhirnya ia pun dihadapkan dengan Prabu Angling Dharma. Kamu kuutus kembali ke Gendrawani untuk menyampaikan apa yang terjadi di sini. Katakan pada Gendrawani dan sekutunya untuk menyerah dan mengembalikan Malwapati kepadaku. Terima kasih, Gusti. Tidak, Prabu. Sebaiknya kita harus segera memaparkan rencana penyerangan kita pada para pendekar. Iya, saya setuju. Tapi dengan catatan, kita hanya menyerang kalau Gendrawani tetap... Prabu Angling Dharma mengatakan kepada Buron Kecut agar Gendrawani mau mengakui kekalahannya dan mengembalikan Malwapati secara baik-baik. Buron Kecut kemudian pergi meninggalkan Raja Malwapati itu. Sesampainya di istana Malwapati, Buron Kecut menyampaikan apa yang telah disampaikan Prabu Angling Dharma kepadanya. Mendengar kabar dari prajuritnya itu, Gendrawani sangat kesal. Ia tak menyangka Prabu Angling Dharma akan berbuat demikian. Putri Soca Cendawa itu meminta kepada seluruh yang ada di istana agar tetap pada rencana semula, mempertahankan Malwapati. Di balik peristiwa ini, Segawan Lanang dan Prabu Baka tampak tenang. Keduanya menganggap hal ini sama sekali tak penting. Pendapat ataupun usulan tak ada mereka ungkapkan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Semoga Sobat G Kembar bisa terhibur. Salam sehat selalu. Salam film Angling Dharma. Kita lanjutkan di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dan kalian, jaga tempat-tempat penting. Dan jangan beri peluang Angling Dharma dan orang-orangnya menembus pertahanan kita. Buron Kecut? Iya, Ni Ratu. Kembali berubah menjadi elang emas. Dan katakan kepada Prabu Angling Dharma, Ratu Gendrawani pantang menyerah.